Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qad faslun. Ini satu pasal syarat sah untuk mengikut imam. Ya, kita sebagai makmum mau mengikut imam, apa syarat kita? Syarat ikut-ikutan ini apa jamaah? Yaitu alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi, bahwa si makmum tidak tahu batal solat imamnya. Jadi kalau kita solat berjamaah, si makmum tak tahu bahwa sesungguhnya solat si imam sudah batal. Sah berjamaah. Misal kata karena hadas. Makmum tak tahu sebetulnya si imam ini sudah berhadas. Tapi dia tetap saja ikut. Maka solat si makmum tetap sah. Dan kita tidak disuruh mencari tahu Pak Imam tadi berhadas atau enggak. Ya, sama sekali. Atau tak tahu si makmum batal solat si imam tadi sebab hadas misal kata, atau sebab yang lain lah yang bukan hadas, misal kata terbuka aurat si imam, tapi makmum tak tahu. Ya, makmum tak tahu. Maka itu solat si makmum sah. Karena itulah dalam salat berjamaah, tapi sebetulnya bukan salat berjamaah saja. Dalam hidup hari-hari pun kita tak boleh mencari-cari kekurangan atau kesalahan orang. Apalagi dalam solat, ya udah nampak sebatas yang kita nampak, kita tahu sah-sah, sudah. Ya. Jadi bukan maksudnya tidak peduli, tapi jangan memberat-berati diri. Ya. Kemudian supaya sah dia kita jadikan imam atau kita jadi makmum dia, alla ya'taqida butlana. Makmum tidak meyakini batal sembahyang imam. Makmum tidak meyakini batal sembahyang imam. Sebab kalau makmum yakin sembahyang imam batal, maka makmum tidak boleh menjadi makmum sama dia. Jemaah. Ini harap dipahamkan. Contoh aja lah. Macam kita ini kan solat menghadap barat. Jamaah ini menghadap barat, timur barat. Ternyata dia solat menghadap barat daya. Kan timur, barat, dan barat jamaah. Dia ke barat daya. Bawah. Jadi mereng ke sana.
si makmum yakin sholat si imam batal. Bahwa si imam yakin itu adalah arah kiblat, bagi si imam sholat itu sah. Bagi si imam sholat itu sah, karena dia yakin arahnya ke barat daya. Tapi si makmum yakin arahnya ke barat, maka kita tidak sah ikut berjamaah dengan dia. Mungkin kita masih ingat anjuran mengoreksi arah kiblat, jamaah, sehingga tidak satu dua masjid yang mengubahnya. Tapi tak sedikit juga pengurus atau jamaah masjid yang sama itu punya dua cara pandang. Yang satu ikut yang berubah, yang satu ikut yang tidak berubah. Jadi di masjid itu ada dua. Ini tidak sah berikut-ikutan berjamaah. Tidak sah. Karena arah kiblatnya berbeda. Bukan kita mengatakan sholat si imam tidak sah. Tidak. Sholat dia sah. Sebab dia meyakini arahnya situ. Tapi kita meyakini arahnya sama. Gitu. Maka tidak sah kita berjamaah dengan dia. Ya. Jadi harap diperhatikan. Nah, terkait dengan arah kiblat, macam kita yang jauh dari kota Makkah ini, dia tidak dituntut pasti menghadap kiblat bagi kita yang di luar kota Makkah ini. Kita tidak dituntut pasti. Dituntutnya hanya kuat sangka. Jadi kalau ada kita mengatakan pasti ini menghadap kiblat, baru kita dituntut pasti menghadap kiblat kalau kita berada di depan Ka'bah. Depan Ka'bah, pasti. Bagi orang Makkah cukup menghadap ke Masjidil Haram. Bagi yang di luar kota Makkah cukup memastikan sekira-kira ilmu kita menghadap ke kota Makkah. Itu saja. Yang di depan Ka'bah, barulah dia pasti orang nampak Ka'bah itu. Pasti. Kalau orang yang di kota Makkah, arahkan ke Masjidil Haram. Yang di luar kota Makkah, arahkan ke kota Makkah. Sebatas itu. Dan tingkatnya tidak 100% yakin. Tingkatnya adalah kuat sangka. Kuat sangka. Jadi kalau ada di antara kita yang bertekak-tekak, ini pasti sudah menghadap Ka'bah. Bagaimana memastikannya? Paling-paling kalau cara sekarang ialah ada Kiblat Finder, ada aplikasi. Tapi aplikasi sendiri pun ada margin errornya, ada kemungkinan salah. Dia tengok ini pas dia. Itu adalah perkiraan. Sama dengan seperti perempuan hamil dibawa ke dokter ahli kandungan. Dengan alat itu, kecanggihan pengetahuan itu, diketahui bentuk janinnya begini, kelaminnya begini. Itu tidak kepastian. Itu kuat sangka. Secara ilmu Islam lah, itu namanya kuat sangka. Sebab baru dia disebut pasti bila sudah keluar nampak. Ini baru dia pasti. Ya, ini harap dipahamkan. Jangan nanti kita sesama umat Islam bertekak. Ini sudah pasti menghadap Ka'bah ini. Nah, kita jauh. Yang pasti itu kalau di depan. Karena itu, yang satu macam tadi saya sebutkan, dia menghadap ke barat, yang satu menghadap
barat daya tidak sah berjamaah. Karena bagi si makmum meyakini bahwa sholat si imam batal. Oke ya. Atau yang lain-lain. Atau yang lain-lain. Jamaah. Nampak sama si makmum berpaham bahwa sentuhan laki perempuan yang bukan mahram batal wudu. Nampak si makmum, Pak Imam ini tadi sebelum kemari bersalaman dengan istrinya. Ya jadi imam. Bagi si makmum ini batal. Bukan mengatakan sholat si imam tidak sah. Tidak. Karena bagi si makmum ini sudah batal wudu. Sementara dia tahu si imam tidak wudu lagi. Bagi si makmum ini tidak sah. Maka tidak sah berjamaah. Karena itu yang terpenting bagi kita, tidak usah dicari-cari. Udah batal belum si imam ini, nggak bersoal aja. Apa yang terjadi, gitu ya. Berikutnya, tiadalah imam itu seorang makmum dan tidak pula disangka makmum. Ini sebenarnya tidak sulit jemaah. Namanya kita menjadi makmum tentu kita ikut imam. Gitu. Maka tidak boleh kita makmum menjadikan makmum sebagai imam. Jadi syarat berikutnya, bukanlah imam itu makmum. Dan bukan pula yang disangka sebagai makmum. Ini imam apa makmum? Makmum apa bukan? Jadi makmum apa tak boleh. Jamaah. Ini mau hati-hati ya. Tapi ini yang syarat barusan ini hampir nggak ada lah. Kita mana pernah itu. Jamaah tak mungkin kita berimam kepada makmum. Nggak mungkin. Kecuali satu-satu hal sebetulnya pun bukan kita berimam kepada makmum. Contoh begini jamaah. Imam, biasanya nih kalau sholat yang ramai, sholat hari raya atau di lapangan, tempo dulu, sekarang tidak. Tempo dulu itu ada satu orang yang suaranya kuat. Imam pelan, dia kuat sendiri. Ya, jamaah. Namanya mubaligh, penyambung lidah imam. Kalau sekarang, alhamdulillah, mikrofon sudah bagus-bagus. Sebetulnya kita kan sholat berjamaah mengikut si imam, bukan mengikut si mubaligh. Hanya karena suara si imam tidak kita dengar, maka kita bergerak dari satu rukun ke rukun berdasarkan komando dari si mubaligh. Tapi harus diingat, kita tidak pernah menjadikan si mubaligh sebagai imam. Tidak. Hanya bagaimana kita bisa bergerak naik turun mengikut si imam kalau tidak dengar dia. Itu saja. Ini mirip-mirip dengan yang tadi. Tapi tidak sama persis. Kalau yang tadi, kita berimam kepada seorang makmum. Itu tak boleh. Sama sekali jamaah. Sebab apa? Status dia dengan kita sama-sama makmum. Dia. Kemudian, tetapi begini, jamaah. Ada pendapat di dalam fikih. Selama kita yakin sholat imam itu sah, maka kita sah jadi makmum. Salah saya. Selama
solat si imam itu sah. Walau menurut kita tidak sah. Selama solat si imam itu sah, maka kita sah menjadi makmum. Pelajaran kita malam ini pelajaran yang ketat dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat ulama mengatakan selama solat si imam itu sah menurut si imam, maka kita sah sebagai makmum. Ini pendapat yang sangat longgar, menimbang tidak satu dua, kadang perbedaan pendapat itu membuat kita senantiasa tidak sholat berjamaah. Karena nggak sah nih, ini nggak sah nih, ini nggak sah nih, ini masih begitu sih. Kesudahan kita tidak sedang berjamaah. Jadi ada pendapat seperti itu. Jadi penjelasan ini penting dalam kita bermadhab Imam Syafi'i, ditambah ilmu kita, tetapi dalam satu-satu situasi pendapat yang seperti tadi layak untuk kita pakai. Contoh, kita tinggal di lingkungan yang Al-Fatihahnya tidak memakai Bismillah. Sedangkan kita berfaham Al-Fatihah mesti pakai Bismillah. Bahwa membaca Bismillahnya kuat atau pelan itu nomor 2. Pelan pun dibacanya asalkan ada Bismillah sah. Itu kita tidak soal. Yang jadi soal ada yang berfaham Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bahagian dari Al-Fatihah. Kita tinggal di lingkungan itu. Tak akan mungkin kita setiap solat tinggalkan. Jamaah. Ternyata sana pun begitu. Maka saat itu pendapat tadi layak untuk kita pakai. Jamaah. Ini harus luas dalam cara kita bersaudara sesama orang Islam. Nah ya, jadi ada pendapat itu yang memang pendapat itu lemah, bahwa selama menurut si imam sholatnya sah, maka kita sah menjadi makmum. Berikutnya, syarat berikutnya, saya tidak sebut angka-angka. Imamnya bukan ummi. Apa maksudnya ummi? Yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Ini nggak ada sombong-sombong. Bacaan Al-Fatihah si makmum benar. Bacaan Al-Fatihah si imam salah. Maka si makmum tidak boleh menjadi makmum. Jamaah, nggak boleh. Dia bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Si imam Bismillahirrahmanirrahim. Kho. Bagi si imam sholatnya sah dengan syarat dia belajar. Tapi tetap begitu lidah dia. Belajar, tetap begitu lidah. Bagi si makmum tidak sah. Bagi si makmum tidak sah. Makanya perlu kita pastikan kita bagus nggak Al-Fatihah kita. Perlu kita pastikan. Bagus. Ya, memang tidaklah sebagus ahli-ahli, tetapi untuk sholat sah. Sekarang saya sholat, saya dengar dulu si imam, tak bagus. Padahal tadi kita nggak tahu, sekarang tahu.
Sedang sholat kita tahu, kita dengar, maka wajib mufaraqah. Sok kali kau, sok paten kali bacaan Fatihah. Oh tidak, tidak begitu. Tidak begitu. Ini nggak ada hubungan dengan sana sini. Ini hanya ada hubungan dengan sah batal saja. Nah, jadi yang bagus bacaan Al-Fatihahnya disebut qari, yang tidak bagus disebut ummi. Maka kita tak boleh ikut jamaah. Kecuali kalau salah. Dan sebetulnya bukan salah juga ya. Ada bacaan yang berbeda itu tidak mengubah makna, nggak apa-apa. Jamaah. Misal kata yang harusnya 3 alif jadi 1 alif, nggak apa-apa. Walaupun itu 3 alif. Mad lazim kilmi musaqqal. Wajib 3 alif. Tapi dibacanya 1 alif. Walaupun nggak apa-apa. Karena tidak mengubah makna. Salah yang tidak mengubah makna. Nggak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Salah secara bacaan. Tapi tak apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Tidak mengubah baca, tidak mengubah makna. Tak apa-apa. Sama sekali kita sah ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Dia Bismillahirrahmanirrahim milham. Itu yang betul. Dia Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Salah. Tapi tidak mengubah makna. Gak apa. Jemaah. Termasuk Maliki Yaumiddin itu boleh membacanya Maliki Yaumiddin. Boleh juga Maliki Yaumiddin. Itu bukan salah. Kalau itu namanya ragam bacaan. Ragam bacaan. Tahu-tahu imam kita Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Subhanallah, kata makmum. Imam bingung, mana salah saya? Kata si makmum, kena enggak diberi Maliki Yaumiddin. Si makmum baca begitu, imam tetap Maliki Yaumiddin. Makmumnya enggak ngerti, habis sholat terjadi perbincangan. Atau itu enggak ada, itu salah, tidak apa tidak, itu ragam bacaan jemaah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia tidak. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu salah. Tapi tidak mengubah makna. Enggak apa-apa. Jemaah. Jadi makmum yang bagus bacaannya tidak sah menjadi makmum kepada imam yang salah bacaan. Nah, ini hati-hati. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Salah. Dia ini ihdinas. Itu tak betul. Maka kita tak boleh jadi makmum dia. Kecuali imam dan makmum dua-dua sama-sama nggak bagus bacaannya. Itu nggak apa-apa. Lah ya iya.
Yang satu sama dia, sama jemaah itu tak ada masalah. Ya, nah, itu memang sama-sama nggak bagus di huruf yang sama. Kalau huruf yang berbeda belum tentu juga. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, boleh, boleh. Tapi imamnya Bismillahirrahmanirrahim, si makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Hanya si makmumnya salahnya di syiratal. Mestinya si jamaah ya, si. Tapi si makmum shi. Sementara pada Bismillah dia fasih si makmum. Makmum tetap tak boleh ikut si imam. Ya, yang harap difahamkan. Kemudian tidak boleh laki-laki menjadi makmum perempuan. Inilah pendapat yang ada sampai sekarang, jamaah. Ya, jadi tidak boleh menjadi makmum bagi imam perempuan. Memang ada pendapat satu dua pendapat, maksudnya bukan satu dua orang ulama, ada pendapat itu minoritas membolehkan. Tetapi yang mayoritas mengatakan tidak boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Nanti kami pernah dengar ada hadis begini-begini, iya, pernah jamaah. Tetapi itu pendapat yang minoritas, yang tidak kuat. Kita tidak mengatakan salah, ya, tidak mengatakan salah, tapi itu tidak kuat. Sekarang peristiwa, misal kata, kalau seseorang sholat di belakang seseorang yang menurut dia pantas menjadi imam. Ini peristiwa jemaah. Si A sholat. Menurut persangkaan si A, si B ini pantas jadi imam. Sholat. Ternyata si B ini orang non-muslim. Entah kayak mana peristiwanya kok bisa gitu, kan? Apalagi cara kita di Indonesia ini, toleransi antar umat beragama ini ya cair sekali, jamaah. Sehingga di acara pengajian orang Islam non-muslim pun hadir. Saking kan cairnya kita, enak bergaulnya, enak, jamaah. Bahkan kalau di Betawi peci itu tanda Islam, tapi kalau di Tapanuli opung-opung kita yang non-muslim pun pakai peci. Tak satu dua yang non-muslim pandai membaca Al-Fatihah. Misal kata satu peristiwa, kita sholat, dia jadi imam, ternyata dia kafir. Atau ternyata pikirannya tidak waras. Tapi entah kenapa waktu itu kok bagus-bagus saja, ternyata tidak waras. Atau ternyata dia perempuan, macam yang kita tahu dari internet, lama menikah, dia pikir laki-laki ternyata perempuan, dia pikir perempuan ternyata laki-laki. Jamaah. Atau ternyata dia ummi, tak bagus bacaan Al-Fatihah, ya. Jamaah, a'adaha, sholatnya wajib diulang.
Karena itu saya selalu menganjurkan sholat ini sholat aja udah titik. Nggak usah dicari-cari. Nanti ketahuan. Kita kena tuntut agama mengulangnya. Selesai sholat, cerita-cerita, kok kafir kok ya? Kupikir bukan orang kafir kok. Udah, mana nih sholat lagi lah? Wah, kira-kira gitu. Ya. Saya selalu mengatakan ke kita, takbiratul ihram kalau sudah selesai. Assalamualaikum, selesai. Udah nggak usah lagi yang lain-lain bincang lagi. Jadi bila sudah selesai. Ya. Jadi kalau ternyata setelah selesai sholat, kita tahu dia non-muslim atau orang pikirannya tidak waras atau dia perempuan, kita laki-laki. Atau ternyata dia tadi makmum atau ummi, tidak bagus bacaannya. Maka sholat kita diulang. Karena kita nggak dengar sholat zuhur dia. Sholat asar dia. Tapi habis sholat kita tes Al-Fatihahnya. Akan cari kerjaan. Ini mau hati-hati Pak. Bukan mau apa. Kita ibadah itu perlu hati-hati. Nah, udahlah, silakan tes. Ternyata Fatihahnya tak betul. Ya udah ganti sembahyang ulang. Silakan ulang. Ya kami pergilah duluan. Ya tunggulah sebentar. Ya kan kau yang cari masalah. Kita tidak. Itu. Kalau ternyata setelah kita tes tak bagus Al-Fatihahnya, ulang. Ya maaf. Umumnya kita sekarang atau beginilah. Umumnya ya kita mendengar suara imam langsung atau pakai mikrofon. Kita sekarang sebagai makmum umumnya mendengar suara imam langsung atau melalui alat. Selama ini alat, nggak langsung. Makanya yang kita dengar melalui mikrofon itu belum tentu itu yang dibaca oleh imam. Belum tentu. Sebetulnya bacaan imam bagus. Orang kawan kita hari-hari. Dan kita tahu dia pun suka baca marhaban, barzanji, jamaah. Tapi kalau dia menjadi imam, bacaan selalu salah. Ini macam mana? Bacaan selalu salah. Kita menetapkan berdasarkan apa yang kita dengar saat itu. Ya kalau salah ya salah. Sebatas itu. Padahal kalau kita dengar langsung bagus. Atau sebaliknya. Bacanya tak bagus. Tapi kalau jadi imam bagus saja. Tadi rakaat pertama kok bagus saja bacaannya, sedangkan selamanya aku tahu bacanya tidak bagus. Coba rakaat kedua nanti. Bagus juga. Habis itu dia bawa wirid. Dia yang bawa wirid. Salah bacaan. Ya, apa ini? Itu boleh jadi pengaruh mic. Lantas kita bagaimana? Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita dengar. Karena itu, karena Al-Fatihah adalah wajib, sedangkan ayat adalah sunat, maka ketika imam baca Al-Fatihah, dengarkanlah bagus-bagus. Gitu ya. Jadi, kalau dia ternyata kafir atau pikirannya tidak waras atau ternyata dia perempuan atau ternyata dia ummi, salat kita ulang. Salat kita ulang. Berikut mirip tapi salatnya tidak diulang. Ternyata dia berhadas.
tahunya setelah sholat. Berhadas. Atau malah junub. 2. 3. Atau dia membawa najis tapi tidak kelihatan. Atau kelihatan tapi mesti diperhatikan dulu. Kalau sepintas tak nampak. Berapa tuh? 4. Atau dia berada pada rakaat tambahan. Si imamnya lupa. 34, 34, 34, 34, 34, padahal sudah 4. Tapi diambil keputusan 3. Kan itu petunjuk Rasulullah. Padahal semestinya dia sudah 4. Makmum pun lupa. Mungkin ini. Makmumnya ikut lupa. Jamaah. Oke? Makmumnya lupa. Berarti rakaat yang mereka duga sekarang keempat adalah kelima. Kita masbuk. Set di rakaat kelima. Yang bagi mereka, bagi ingatan mereka rakaat keempat. Kita ikut terus. Maka sholat si makmum ini tidak perlu diulang. Awas. Berhadas kecil, junub, najis yang tersembunyi, atau yang nampak tapi mesti dilihat dulu, samar dia, atau rakaat tambahan. Jamaah. Ya, maka itu tak perlu diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, nampak di tapak kaki imam hitam-hitam. Udah, terus saja sholat. Terus saja zikir. Udah. Tak usah sibuk-sibuk kali. Mam, tengok tu mam. Imam pun kan jadi kerjaan. Ternyata kotoran cecak. Tapi yang sisa-sisa itu dimaafkan. Tak usah diulang sholatnya. Lain hal kalau si makmum nampak sedang sholat. Ini kan sudah selesai nih. Sedang sholat. Makmum yang seorang nampaknya. Bagi dia. Bukannya nampaknya. Serius ditengoknya. Ini udah jelas kotoran cecak. Dia wajib mufarokoh. Nggak usah cerita sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tezin mam, tadi kaki tadi nampak dia cecak. Rame urusan. Karena mesti ditengok dulu. Itu dia. Jadi hati-hati, ya. Ya, jadi tahunya setelah sholat baru tahu dia berhadas, setelah sholat baru tahu dia junub, setelah sholat baru tahu dia ada najis yang samar, atau nyata tapi mesti ditengok serius. Setelah selesai baru dia tahu itu rakaat tambahan. Sholatnya tak usah diulang. Tapi kalau sebelum sholat kita sudah tahu dia berhadas, kita ikut juga sholat kita, yang nggak sah. Jamaah, sholat kita nggak sah. Atau sebelum sholat kita tahu udah ada najis, tapi tak ingat mau ngasih tahu.
Habis sholat baru mau ngasih tahu. Ini nggak bisa. Sholatnya diulang. Karena di dalam itu ada unsur lalai. Jadi apa jalan keluarnya? Kalau dia sudah kata Allah Akbar, ikut Allah Akbar. Titik, dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, selesai. Jangan lagi yang lain-lain. Nanti masuklah kita ke dalam was-was syaitan. Perangkap syaitan. Jamaah, ya. Nah, di sini Tuan Syekh katakan uluna syahadatah summa tadak ma'ada. Lupa dia. Lupa, ya, bahwa dia berhadas. Belakangan baru ingat si imam tadi. Tak sah. Tak sah kita ikut dia. Si imam berhadas. Tapi lupa belakangan ikut beruduk. Solat dia jamaah. Jadilah imam kita. Sedangkan kita tak tahu. Kita tak ada masalah. Tapi si imam wajib mengulang solatnya sendiri. Mengapa kita tak ada masalah? Karena kita nggak tahu dia berhadas atau tidak. Yang tahu dia. Kecuali macam yang saya sebut tadi, kita tahu dia berhadas. Nanti ku ingatkanlah. Tidak kita ingatkan. Kesudahan dia pun sholat, kita pun jadi makmum dia. Habis itu baru kita tahu, doa tak bisa. Sholat kita wajib diulang. Sampai sini faham insyaAllah? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.